Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Nurmala dari kelas 10 AKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamila Putri Syaira dari kelas 10 jurusan Akuntansi dan Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aziza, saya dari kelas 10 AKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Eka Putri dari kelas 10 AKL. Kali ini kita akan membahas tentang peranan bank bagi negara. Sebelum kita mengetahui apa sih peranan bank bagi negara, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, selain itu juga dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Apa sih fungsi bank secara umum? Fungsi bank secara umum ada dua. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjam. Nah, setelah kita memahami pengertian bank dan fungsi bank secara umum, sekarang kita akan membahas tentang apa sih peranan bank bagi perekonomian suatu negara. Jadi, ketika negara sedang melakukan proses pemulihan ekonomi, umumnya bank belum bisa optimal dalam menjalankan fungsi utamanya. Apa sih fungsi utamanya? Nah, fungsi utamanya adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan internasional yang menggambarkan rasio perbandingan jumlah kredit yang diberikan pada pihak ketiga. Lalu, siapa aja kan pihak ketiga itu? Nah, pihak ketiga ini adalah LDR atau Loan to Deposit Ratio. Bagaimana peranan intermediasi lembaga perbankan? Nah, peranan intermediasi lembaga perbankan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Ketika terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan akibat sikap kehati-hatian dari pihak bank, maka secara tidak langsung akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang bersangkutan. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimanakah peran bank dalam negeri. Peranan bank dalam negeri adalah bank mempunyai peranan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di dalam negeri, seperti kegiatan administrasi keuangan, penampungan uang, penggunaan uang, penukaran dan perdagangan uang, pengawasan uang, perkreditan, dan pengiriman uang. Sedangkan peranan perbankan untuk negeri terdapat 3 opsi. Yang pertama adalah memelihara cadangan devisa negara. Semakin besar pemasukan atau devisa suatu negara, maka negara tersebut akan maju dan mendapatkan banyak inovasi. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah menjaga stabilitas moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia didasarkan pada Inflation Targeting Framework yang diharapkan mampu menciptakan stabilitas moneter yang baik dan berimbang untuk menunjang pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Yang ketiga adalah mengawasi perbankan. Bank Indonesia merupakan pemimpin atau bagian tertinggi di antara bank lainnya. Dan juga peran Bank Indonesia itu tidak sembarangan loh. Di sini Bank Indonesia bertugas melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang berada di bawah naungannya. Apa saja sih manfaat perbankan bagi kehidupan? Ada 5 macam manfaat perbankan bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah fungsi spekulatif. Fungsi spekulatif adalah transaksi derivatif yang dapat memberikan kesempatan spekulasi atau untung-untungan terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi manajemen produksi. Fungsi manajemen produksi adalah transaksi derivatif yang dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa yang akan mendatang. Yang ketiga adalah fungsi sebagai modal investasi. Fungsi sebagai modal investasi adalah transaksi derivatif yang dapat dijadikan sebagai salah satu modal berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek. Yang keempat adalah sebagai cara lindung nilai. Cara lindung nilai adalah transaksi derivatif yang dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai atau disebut sebagai risk management. Yang kelima adalah informasi harga. Informasi harga adalah transaksi derivatif
yang dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu di kemudian hari atau price discovery. Apa yang dapat dilakukan bank untuk memajukan negara? Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia memiliki 4 strategi. Yang pertama, memiliki peranan menciptakan kinerja yang sehat bagi lembaga keuangan, terutama perbankan. Strategi yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan membuat mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang kedua, memiliki peranan mengakses informasi yang bisa mengancam stabilitas keuangan sebagai fungsi dari Bank Indonesia dalam bidang riset dan pemantauan. Artinya, Bank Indonesia memiliki strategi dengan pemantauan makroprudensial sehingga Bank Indonesia dapat memonitor secara mendalam tentang kerentanan sektor keuangan. Lalu, yang ketiga ada peranan sebagai jaringan pengamatan dari sistem keuangan yang dilakukan melalui fungsi bank sentral, yaitu sebagai LOLR atau Lender of Last Resort. Fungsi LOLR adalah peran tradisional Bank Indonesia karena bertindak sebagai bank sentral untuk mengelola krisis dengan tujuan menghindari ketidakstabilan sistem keuangan. Yang terakhir adalah peranan mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Artinya, Bank Indonesia memiliki strategi untuk membuka mekanisme dan pengaturan yang bertujuan mengurangi resiko pada sistem pembayaran yang terlihat semakin meningkat.